nama saya Nura Mustasfa, NIM belakang 119. Perkenalkan, nama saya Dede Sri Yuniar dengan NIM belakang 121. Perkenalkan, nama saya Ismina Alia, NIM belakang 123. Perkenalkan, nama saya Anda Safira, NIM belakang 123. Perkenalkan, nama saya Vidya Elsa Yulvania, NIM belakang 126. Perkenalkan, nama saya NIM belakang 127. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai landasan teori yang dimana terdapat pengertian industri, pengertian lokasi, dan pengertian gudang yang dimana pengertian ini mencakup dalam pembahasan yang kita akan sampaikan pada materi kali ini. Pengertian industri menurut Karsapotra bahwa kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang jadi, atau setengah jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dan penggunaannya. Nah, termasuk kegiatan merancang bangun industri dan perekayasaan industri. Untuk pengertian lokasi, terdapat dua ahli yang menyatakan yang pertama, menurut Heger and Render pada tahun 2015, lokasi adalah pendorong biaya dan pendapatan. Maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis perusahaan. Nah, lokasi yang strategis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Dan yang kedua, menurut Indarti pada tahun 2004, pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus dibuat secara berhati-hati. Nah, penelitian terdahulu menemukan bahwa lokasi usaha berhubungan dengan penjualan bisnis tersebut. Dan pengertian gudang tersendiri, di sini terdapat dua ahli yang menyatakan. Pertama, menurut Mayer and Stephens, pada tahun 2000, kegiatan pergudangan atau warehousing tidak hanya kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang, mulai dari penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pemberian label, sampai dalam proses pengiriman barang. Dan yang kedua, yaitu menurut Apple pada tahun 1990, perancangan tata letak didefinisikan sebagai perancangan tata letak pabrik sebagai perancangan dan integrasi aliran komponen-komponen suatu produk untuk mendapatkan instalasi yang paling efektif dan efisien antara operator, peralatan, dan proses transformasi material dari bagian penerimaan sampai ke bagian pengiriman produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu hal penting dalam perencanaan pabrik yang memproduksi barang maupun jasa, dengan demikian pemilihan lokasi pabrik dan gudang ini dapat mendasari dalam pembuatan strategi untuk menemukan lokasi yang optimal, biaya yang minimal, dan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, tujuan dari Plan and Warehouse Sites Location. Tujuannya yaitu ditentukannya lokasi gudang, pusat penyalur logistik sebagai pusat penerimaan dan pengiriman logistik kebencanaan dengan sistem informasi geografis. Ditentukannya jalur terpendek menuju gudang, pusat penyalur logistik dan peralatan dengan sistem informasi geografis. Serta dilakukannya perancangan tata letak gudang, pusat penyalur logistik sehingga dapat dicapai pelayanan yang optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Plan and Warehouse Set Location adalah satu hal penting dalam perencanaan pabrik yang memproduksi barang maupun jasa. Dengan demikian, pemilihan lokasi pabrik dan gudang dapat mendasari dalam membuat strategi untuk menemukan hasil yang optimal, biaya yang minimal dengan keuntungan yang maksimum. Selanjutnya yaitu fenomena yang akan dibahas pada jurnal utama kami, yaitu pada saat bencana tsunami melanda Nagro Aceh Darussalam, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Markas Besar TNI dan TNI Angkatan Udara telah menetapkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menjadi penyalur logistik ke wilayah bencana tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya timbul masalah yang seharusnya tidak terjadi di masa yang akan datang. Permasalahan tersebut adalah lokasi keberadaan gudang, jalur menuju gudang, dan peletakan barang dalam gudang. Lokasi gudang yang ada di Lanut Halim Perdana Kusuma belum sesuai dengan yang diharapkan. Jalur menuju gudang harus melalui jalur protokol atau pintu utama. Dan penempatan barang dalam gudang yang selanjutnya akan didistribusikan juga belum sesuai dengan penempatan barang di gudang yang sebenarnya. Gudang yang menjadi pusat logistik kebencanaan di wilayah Indonesia bagian barat terletak di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pada saat terjadi bencana alam berskala besar di wilayah Indonesia, gudang tersebut berfungsi sebagai pusat penerimaan bantuan logistik dari berbagai pihak, penyimpanan, pengendalian, peralatan logistik, dan pendistribusian secara tepat. Masalah yang timbul dalam pelaksanaannya adalah volume barang skala besar yang harus dikirimkan, ketidaksesuaian dalam distribusi logistik, kelebihan stok barang untuk kebutuhan yang tidak mendesak, kurangnya profesionalisme dan koordinasi antar pelaku penanganan bencana. Lalu, pada slide ini dijelaskan teori yang digunakan adalah teori lokasi. Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri. Teori lokasi dapat didefinisikan juga sebagai ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi, menurut Rifandi tahun 2015. Lalu pada slide ini ditampilkan ada kerangka pemecahan masalah dimulai dari rumusan masalah hingga kesimpulan. Lalu selanjutnya ada metode yang digunakan oleh jurnal utama ini. Metode yang digunakannya adalah metode pengharkatan atau scoring. Metode ini merupakan proses memberi nilai pada masing-masing variabel yang terdapat pada setiap parameter. Pengolahan data untuk menilai kondisi lahan dilakukan dengan teknik tumpang susun peta atau overlay dan buffering. Rancangan tata letak gudang logistik kebencanaan hasil penilaian lahan dibuat berdasarkan metode garis lurus sederhana yang sudah dimodifikasi. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-8 yaitu menurut Ko 2005 dalam Krista 2009 pada jurnalnya yang berjudul Solving a Distribution Facility Location Problem Using an Analysis Hierarchy Process Approach, ada 5 kriteria yang berpengaruh dalam suatu proses pengambilan keputusan. Penentuan lokasi gudang distribusi center. Yang pertama itu ada keadaan populasi atau population status. Ada faktor kepuasannya, jumlah populasi, tingkat pendapatan. Lalu yang kedua ada transportasi, yaitu faktor kepuasannya kestrategisan, jumlah transportasi umum, jumlah pejalan kaki, arus lalu lintas, tingkat kemacetan lalu lintas, lalu ketersediaan transportasi umum. Lalu yang ketiga kondisi pasar, yaitu faktor kepuasannya ada jumlah toko, jumlah pesaing, kedekatan dengan pesaing yang lain. Yang keempat ada kondisi lokasi, itu faktor kepuasannya ada luas fasilitas, mudah dilihat, kedekatan dengan area parkir mobil, lalu tingkat kenyamanan. Serta yang terakhir itu biaya yang terkait. Faktor kepuasannya yaitu biaya tanah, pajak, biaya perawatan dan biaya keperluan, lalu kepemilikan. Lalu selanjutnya ada pembahasan dan diskusi jurnal yang terkait. Pertama ada sistem informasi geografis. SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen, data penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil output. Hasil akhir output dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Lalu yang kedua ada manajemen logistik. Logistik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyediaan suatu barang yang dibutuhkan yang pengadaannya dapat dilakukan langsung oleh pihak yang membutuhkan atau dilakukan oleh pihak lain. Konsep logistik berawal dari kalangan militer.
Angkatan Udara Amerika Serikat yang mendefinisikan logistik sebagai ilmu perencanaan dan pelaksanaan pergerakan dan pemeliharaan dari kekuatan segala aspek operasi militer. Lalu yang ketiga ada wilayah penelitian. Penelitian ini diambil oleh lokasi dan merupakan salah satu lanut tipe A utama dengan fasilitas terlengkap, serta memiliki landasan pacu runway sepanjang 3.000 meter. Arah atau orientasi runway Lanut Halim Perdana Kusuma adalah 6-24, yang pada penentuannya disesuaikan dengan arah angin yang bertiup di wilayah tersebut sepanjang tahun. Lalu selanjutnya juga ada penentuan rute terpendek. Penentuan rute menuju lokasi gudang dilakukan dengan memanfaatkan analisis spasial di aplikasi SIG. Analisis spasial yang dimaksud adalah mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya resources dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya melalui unsur-unsur terutama bantuan manusia yang membentuk jaringan yang saling membutuhkan atau terhubung satu sama lainnya, seperti sungai, jalan, pipa, dan sejenisnya. Ada gudang lama. Gudang atau ruang penyimpanan barang di Lanut Halim Perdana Kusuma dibedakan menjadi dua gudang yang terpisah, namun letaknya berdekatan. Gudang pertama atau gudang A berfungsi sebagai gudang penerimaan barang, dan gudang kedua atau gudang B berfungsi sebagai gudang pengiriman barang. Lalu selanjutnya, gudang baru yang terakhir dari pembahasan dan diskusi jurnal ini yaitu lokasi yang memiliki potensi untuk dibangun sebagai gudang pusat penyalur logistik dan peralatan hasil pengolahan data dengan sistem informasi geografis, terletak di Jalan Padang Golf atau tepatnya di sebelah utara Taxiway. Lokasi seluas 17.518 meter kubik ini sesuai untuk dibangun gudang baru tanpa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, khususnya kawasan kelompok perpohonan yang berfungsi sebagai hutan kota. Selanjutnya ada jurnal-jurnal yang akan dibandingkan dengan jurnal utama, yaitu yang pertama ada jurnal yang berjudul Pemilihan Lokasi Baru Pabrik dengan menggunakan metode Brown-Gibson di CV Sukses Makmur Komoditi Kabupaten Malang, yang ditulis oleh Priyanto Sandi pada tahun 2018. Adapun persamaannya yaitu kriteria dalam penentuan lokasi pabrik dan gudang ini sama-sama mempertimbangkan kondisi lokasi dan biaya yang terkait seperti biaya tanah dan biaya transportasi. Adapun perbedaannya yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini meliputi data faktor subjektif, data pengajuan alternatif lokasi, dan data faktor objektif. Sedangkan pada jurnal utama pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi kesimpulannya, penentuan lokasi baik pabrik maupun gudang harus memperhatikan kondisi-kondisi yang akan dijadikan lokasi pabrik dan gudang agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Jurnal yang kedua yang berjudul Pendekatan Lokasi Pusat Distribusi Gudang dalam Lingkungan Internasional, Perspektif Slovenia, yang ditulis oleh Robert Muha, Dago Server, dan Edgar Sokodowski pada tahun 2018. Persamaannya yaitu sistem informasi geografi dapat digunakan untuk menentukan lokasi gudang dengan variabel-variabel yang berpengaruh diperoleh dari hasil interpretasi foto udara, yaitu jarak ke jalan utama dan fungsi lahan sebagai lahan kosong. Adapun perbedaannya yaitu jurnal pembanding meyakinkan rencana awal mereka, dan ini adalah beberapa keputusan strategis yang paling penting bahwa lokasi gudang perusahaan akan tetap tidak berubah, tetapi akan berubah intens seiring terjadinya dengan internasional perdagangan. Di kesimpulannya, metode untuk memilih lokasi gudang memperhitungkan perencanaan setiap perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Proses pemilihan lokasi dapat dilengkapi dengan data baru atau faktor kualitatif dan kuantitatif, seperti biaya sewa gudang, biaya tanah, dan lainnya yang relevan data yang memudahkan perusahaan untuk memilih lokasi terbaik. Yang ketiga yang berjudul DSS Penentuan Lokasi Gudang PT Indo XYZ
menggunakan metode weighted product yang ditulis oleh Fatou Shoaib dan Rojal Zofir pada tahun 2018. Persamaannya yaitu penentuan lokasi pada sebuah pabrik sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, karena pada penentuan lokasi yang tepat dapat membantu melancarkan tujuan perusahaan. Adapun perbedaannya yaitu jurnal pembanding dilakukan pembuatan DSS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi mana yang paling tepat untuk didirikan gedung baru. Untuk mendapatkan hasil keputusan yang didapatkan berupa prototipe aplikasi DSS penentuan lokasi gudang, metode weighted product. Jadi kesimpulannya, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Jurnal yang keempat yang berjudul Penentuan Jumlah, Lokasi, dan Cakupan Distribusi Produk Air Minum dalam Kemasan Jenis Gelas. Studi kasus di PT Zakia Tirta Utama yang ditulis oleh Dian Paradio, Yunia Risnanto, Bambang Suhardi pada tahun 2015. Kesamaan jurnal ini dan jurnal utama yaitu sama-sama berusaha untuk mengefisienkan biaya pemeliharaan gudang. Perbedaannya yaitu pada jurnal ini terdiri dari beberapa gudang yang akan dipilih. Ada gudang yang akan ditutup dan ada yang tetap dipertahankan. Sedangkan pada jurnal utama hanya membahas satu gudang dan tidak ada gudang yang ditutup. Gudang tetap dipertahankan, tetap ada perubahan jalur untuk memasuki gudang tersebut. Jadi kesimpulannya ada gudang yang ditutup karena tidak efisien dan ada gudang yang dipertahankan karena jika direstrukturisasi gudang tersebut akan mengalami penghematan biaya. Selanjutnya ada jurnal yang kelima yang berjudul Pengaruh Pemilihan Lokasi Terhadap Kesuksesan Usaha Berskala Mikro atau Kecil di Kompleks Shopping Centre Jepara yang ditulis oleh Eko Nur Fuad pada tahun 2018. Persamaan jurnal ini dengan jurnal utama yaitu dengan adanya pemilihan lokasi dapat membuat atau lebih tepatnya mengefektivitaskan dalam kegiatan yang ingin dituju. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pemilihan lokasi yang digunakan untuk kesuksesan usaha berskala mikro atau kecil dalam kompleks shopping centre Jepara dengan menggunakan metode 3 variabel, yaitu kedekatan dengan infrastruktur, kondisi lingkungan, biaya lokasi, dengan bertujuan untuk memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Jurnal pembanding selanjutnya yaitu berjudul Penentuan Lokasi Warehouse dalam Mendukung Distribusi Bantuan Kemanusiaan di Kabupaten Banjarnegara yang ditulis oleh Didik Tritmaja, Dr. Insinyur Dewanti, Dr. Eng M. Judi Irawan tahun 2018. Persamaan dari jurnal utama dengan jurnal pembanding ini yaitu keduanya bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi geografis yang optimal untuk dengan menggunakan metode pengukuran untuk menentukan lokasi yang tepat untuk penetapan gudang. Perbedaan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding ini yaitu pada jurnal ini menggunakan Spatial Multi Criteria Analysis atau SMCA atau juga bisa disebut dengan Spatial Multi Criteria Evaluation atau SMCE, yaitu suatu metode atau alat bantu untuk membuat keputusan dari berbagai kriteria yang dikombinasikan dengan data spasial atau data geografis. Berdasarkan tujuan tertentu yang jelas sangat berbeda dengan metode yang digunakan pada jurnal utama dengan menggunakan metode pengharkatan atau scoring. Kesimpulan dari kedua jurnal ini yaitu, pada jurnal pertama dengan menggunakan penetapan sistem informasi atau SIG merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan dalam menentukan lokasi strategis dan rute jalan. Teknologi SIG ini sering dipakai dalam proses perencanaan tata ruang. Pada jurnal pembanding,
Ini menggunakan location allocation model yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi geografis yang optimal untuk fasilitas berdasarkan distribusi permintaan. Jurnal pembanding selanjutnya yaitu berjudul Pemilihan Lokasi Pabrik Pengolahan Mineral Menggunakan Peta Kognitif Fuji Terintegrasi dan Pendekatan Proses Hierarki Analitik Fuji Studi Kasus Tambang Gilsonit di Iran yang ditulis oleh Fatemah Kazemi, Atalah Bahrami, Zafar Abdullah Sarif tahun 2020. Persamaan antara jurnal utama dengan jurnal pembanding ini yaitu untuk menentukan lokasi yang tepat untuk instalasi pabrik, 4 lokasi dipilih di sekitar tambang yang lebih besar dengan menyelidiki peta geologis menggunakan sistem informasi geologi atau SIG, foto udara, dan kunjungan objektif untuk mendapatkan bobot alternatif global, bobot lokal yang diperoleh dari metode FGM dan FAHP yang digabungkan. Perbedaan antara kedua jurnal ini yaitu pada jurnal utama, analisis dilakukan dengan teknik SIG, yaitu buffer dan overlay menggunakan software ARC GIS 10, sehingga dapat dihasilkan pemilihan lokasi yang sesuai untuk perencanaan pembangunan lokasi gudang. Kesimpulan dari kedua jurnal ini yaitu penerapan sistem informasi geografis atau SIG merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan dalam menentukan lokasi strategis dan rute jalan SIG mempunyai kemampuan yang sangat luas dalam proses analisis. Sehingga teknologi tersebut sering dipakai dalam proses perencanaan tata ruang. Selain itu, pemanfaatan SIG dapat meningkatkan efisiensi waktu dan ketelitian hasil dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah ditentukannya lokasi gudang pusat penyalur logistik. Selanjutnya yaitu hasil analisa yang diambil dari 14 jurnal penelitian terhadap Plant and Warehouse Site Selection. Satu jurnal utama yang dijadikan sebagai acuan didapatkan hasil analisa yang pertama yaitu pemilihan lokasi pabrik dan gudang atau plant and warehouse bisa mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan tersebut secara keseluruhan. Mengingat lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap atau biaya variabel, baik dalam jangka menengah atau jangka panjang. Sebagai contoh, biaya transportasi saja bisa mencapai 25% dari hasil jual produk, tergantung kepada produk dan tipe produksi atau jasa yang diberikan. Hal ini berarti bahwa 1/4 total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan untuk menutupi biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jasa yang keluar dari perusahaan. Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya. Sedangkan untuk bisnis eceran atau jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada memaksimalkan pendapatan. Walau demikian, strategi lokasi pemilihan gudang dapat ditentukan oleh kombinasi antara biaya dan kecepatan pengiriman. Secara umum, tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Mempengaruhi faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi masing-masing perusahaan berbeda. Bagi suatu perusahaan, mungkin faktor terpenting adalah dekat dengan pasar, tapi mungkin yang lebih penting bagi perusahaan lain adalah dekat dengan sumber-sumber penyediaan dan komponen. Jadi kesimpulannya adalah penentuan lokasi pabrik yang baik dapat berakibat pada lancar proses produksi pabrik tersebut. Lokasi yang baik dapat menunjang efisiensi dan efektivitas sebuah pabrik. Banyak sekali
variabel yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi suatu pabrik dengan tujuan mendapat keuntungan ekonomis sesuai dengan tujuan organisasi perusahaan. Faktor-faktor penentu lokasi pabrik pun menjadi pertimbangan dalam menentukan perencanaan lokasi perusahaan pabrik. Alasan utama terjadinya perbedaan dalam pemilihan lokasi adalah adanya perbedaan kebutuhan masing-masing perusahaan. Lokasi yang baik adalah persoalan individual. Hal ini sering disebut pendekatan situasional dan kontingensi untuk pembuatan keputusan bila dinyatakan secara sederhana, menurut Handoko tahun 2000. Serta masalah-masalah metode transportasi sering hanya mempertimbangkan biaya transportasi atau pengangkatan relatif. Tetapi bila pabrik-pabrik yang berbeda menghasilkan biaya-biaya yang berbeda pula, maka dua biaya, yaitu biaya pabrik dan biaya transportasi, dapat dijumlahkan untuk mendapatkan biaya pengiriman relatif yang digunakan dalam analisa.